Jangan pernah tidak menghargai ide apapun, karena banyak sekali di dunia ini ide-ide gagasan yang menurut kita itu biasa-biasa saja, atau bahkan ketika kita tawarkan dengan orang hebat, orang itu tidak melihat itu sendiri. Ketika kita maintain dengan diri kita sendiri, ya, ingat beberapa produk-produk, misalnya contoh ya, kalau nggak boleh sebut sama, produk-produk makanan seperti ayam goreng gitu kan, pernah nggak ada hitungan itu ditawarkan kemana-mana, nggak mau orang. Orang Amerika yang pertama ya, KFC, tapi ketika itu dibikin sendiri oleh dia dan dia tawarkan produk itu kemana-mana, dan orang nikmat juga ayam ini nikmat juga, sehingga semakin banyak orang suka dengan model ayam goreng taste-nya dia, sehingga dia punya produk dan punya nama. Kenapa kita tidak punya kebanggaan? Kenapa kita berani ngomong, berani tampil pada? Berarti kita percaya diri bahwa podcast kita terbaik. Kenapa? Itu salah satu. Jangan. Nah, inilah cara kita memunculkan semangat lokalitas yang sehingga nationnya itu akan muncul. Yang saya cerita di negara maju sana itu, dia punya semangat. Mereka nomor satu gitu loh. Kita juga harus punya semangat. Kamilah yang terbaik. Ketika saya munculkan di awal tadi, sebagai pribadi saya orang kampung yang ingin membuktikan hebat di mata orang kota. Yang paling cepat kerja dulu pilihannya cuma SEMEA sama STM. Jadi saya ngambil pilihan STM. Jadi saya masuk STM. Masuk STM, di situ saya akan membuktikan, karena dulu STM-nya kumpulan seluruh orang sesumsel loh, yang masuk. Jadi saya harus membuktikan kalau saya di STM saya harus paling hebat di antara orang-orang yang ada di Sumsel, di sekolah itu ya. Nah, itulah mulainya saya banyak mendirikan lembaga-lembaga di sekolahan itu. Ada pertama saya dirikan itu kelompok ilmiah remaja, terus ada yang namanya Palang Merah Remaja, terus ada yang namanya kelompok band, ada kelompok radio. Saya juga bikin radio sekolah, namanya itu STEM saya ya gitu kan, Gembang Udara. Bikin radio frekuensi bukan FM ya dulu, radionya radio jarak jauh ya, SW gitu ya, dulu. Jadi banyak program-program yang lain yang dibikin sekolah, dan terakhir kami bikin yang namanya pasukan pengibar bendera, Paskibra gitu kan. Macam-macam lah kegiatan di sekolah, seabrek-abrek kegiatan di sekolah yang banyak sekali. Alhamdulillah itu kita yang bikin. Dan terakhir saya waktu kelas 2 naik kelas 3 punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan nasional waktu itu, kegiatan pelatihan pengurus OSIS tingkat nasional. Nah, kesempatan itu saya manfaatkan dengan maksimal. Begitu pulang saya bikin lembaga. Sebagai bikin lembaga ternyata ditolak oleh orang Diknas waktu itu. Akhirnya saya minta difasilitasi salah satu partai politik waktu zaman Orde Baru waktu itu ya, tahun 92, melanjutkan aktivitas-aktivitas yang sudah mati pada waktu itu untuk dilanjutkan. Alhamdulillah sampai sekarang namanya Ikatan Latihan Kepemimpinan Siswa. Itu saya yang mengajak teman-teman menginisiasi untuk mendirikan lembaga itu. Jadi lembaga itu didirikan alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 30 tahun ya. Ternyata eksistensi keberadaan organisasi itu sangat berguna buat pelajar-pelajar hari ini ya. Padahal ide dasarnya dulu adalah untuk sebagai dalam kerangka karena menghilangi tawuran pelajar. Nah, tawuran pelajar banyak pada waktu itu, sampai bahkan kami sendiri pun sering terlibat karena STM kan. Akhirnya teman-teman banyak yang masuk, sampai masuk penjara segala macam, sampai ada yang meninggal waktu itu kan gara-gara tawuran pelajar. Akhirnya yaitu tadi menjembatani itu, bikin yang namanya organisasi. Kenapa? Yang terpikir di benak saya pada waktu itu bahwa yang namanya siswa ini, kenapa dia bisa menjadi brutal? Karena tidak ada saling mengenal antar sekolah. Benar. Oleh karena itu maka kita jembatani dengan LKS ini. LKS ini menjembatani persatuan dan kesatuan antar pelajar. Alhamdulillah semakin hilang dengan program-program yang kita, kreativitas yang banyak di situ, bikin kegiatan lomba karate, bikin lomba bikin painting
lukis ya, melukis kali grafis begitu kan, bahkan macam-macam kegiatannya, sehingga ide-ide daripada para siswa-siswa pada waktu itu, para pelajar tersalurkan ya, tersalurkan. Dan ini terus berkembang setelah itu. Kesempatan pas saya untuk dipelajari ini diteruskan teman-temannya, karena waktu itu saya akhirnya ikut kegiatan program pendidikan ya, program pendidikan ke luar negeri ya. Ya, karena akhirnya mau tidak mau saya tinggalkan ya, karena mengambil pilihan bahwa harus kerja gitu kan. Mengambil pilihan harus kerja, jadi aktivitas aktivis ini agak sejenak ditinggalkan gitu kan. Tapi menariknya adalah ketika itu kan Bang Am memperjuangkan sesuatu tuh di bangku SMA. Iya. Nah, itu tuh apa ya? Gimana caranya waktu itu masih anak muda, umur belasan tahun bisa melobi kepala dinas segala macam, itu gimana caranya dulu? Iya. Karena mohon maaf ini kalau misal dibandingkan dengan anak muda yang setara SMA aja, mungkin mereka, kalau saya nilai pribadi sih, mereka hanya belum sampai ke titik itu gitu loh Bang. Betul, ya. betul. Itu gimana caranya dulu bisa seperti itu gitu loh? Ya, itu semangat dan motivasi ingin maju dan ingin berbuat, dan itu tadi selalu terngiang bahwa saya harus lebih baik karena saya orang kampung. Jadi saya harus lebih baik dari orang kota. Dan memang pada saat itu saya nggak ada fasilitas. Jalan kemana-mana tuh jalan kaki loh. Temuin orang ini, temuin orang itu, pejabat-pejabat. Saya tunggu, malah sampai ada yang pernah saya nungguin dia tidur sampai dia harus bangun. Saya tunggu itu hampir 1 harian, duduk di depan rumahnya. Nungguin untuk sekadar ketemu, untuk ngajak ngobrol ketemu ya. Jadi semangatnya luar biasa. Menurut saya saat itu, sampai saya nemuin ketua-ketua OSIS di Palembang itu kan fasilitasnya cuman jalan kaki aja. Nggak ada yang naik sepeda, motor apa seperti sekarang itu, nggak ada. Fasilitas itu belum ada. Dan bikin proposal pun dulu pakai mesin ketik lah. Mesin ketik. Kalau salah begitu dicoret waktu itu, waduh, saya bilang ini gimana caranya, ini susah sekali ini kan. Di mesin tik harus diketik ulang kan, luar biasa itu kan. Dan alhamdulillah mesin tiknya masih saya simpan lah sampai sekarang. Masih ada itu mesin tiknya. Salah satu bukti sejarah berarti ya, sejarah perjuangan. Nah, tapi menariknya gini Bang, dulu kan katakanlah dikenal sebagai anak kampung nih. Nah, terus berusaha untuk maju dengan pokoknya aku harus lebih dari anak kota. Itu adaptasinya bagaimana? Apakah pertama-tama itu langsung diterima dengan teman-teman yang notabene anak kota gitu? Iya. Susah juga kan, kadang-kadang kita dalam hati kadang-kadang ada minder, tapi kita tutupi minder kita. Kita boleh lemah, boleh tidak punya kemampuan dan kemampuan materi, ya, tapi saya harus mengatakan dalam hati saya harus lebih dari sisi yang lain dari mereka. Benar. Kenapa? Kalau saya menjadi ketua, berarti saya bisa menguasai mereka. Benar. Jadi harus di mana-mana saya harus jadi ketua. Itu obsesi saya. Kenapa? Dengan cara itulah saya bisa menguasai mereka yang punya. Nah, sejak itu terhitung sampai sekarang menjadi ketua umum sudah berapa kali? Udah nggak terhitung lagi? Iya, saya semua organisasi mungkin udah banyak sekali ya organisasi saya, baik itu organisasi yang namanya ormas, organisasi, termasuk di organisasi kepemudaan ya. Di organisasi kepemudaan bahkan saya punya obsesi untuk menjadi ketua, sekalipun saya tidak punya uang ya, punya uang apa. Tapi saya punya semangat untuk menghimpun dan mengkonsolidasi teman-teman dan meyakinkan teman-teman untuk itu, dan alhamdulillah saya mendapat dukungan. Pada titik terakhir memang tidak sampai menjadi ketua umum, minimal titiknya saya sampai pada ketua harian KNPI kan. Jadi sungguh luar biasa ya. Obsesi saya sebenarnya ingin menerjemahkan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 waktu itu kan, bagaimana merapikan OKP-OKP yang ada ini. Yang namanya OKP itu sesuai dengan kehendak undang-undang. Tapi nampaknya ternyata agak sulit ya. Kenapa? Banyak dari teman-teman yang organisasi pemuda
yang tidak mau berubah. Dengan alasan ya organisasi kami ini memang organisasi yang memang harusnya di atas 40 tahun memang beginilah, seperti inilah organisasinya. Jadi mereka nggak bisa memaksakan merubah organisasinya seperti kehendak undang-undang. Akhirnya ya udahlah seperti itu kemauannya ya. Oke. Ataukah gini, tadi kan sudah semangat aktivis untuk menghidupkan sesuatu di sekolah itu kan tinggi gitu. Ataukah itu yang menjadikan Bang Am sehingga sekolah ke Jepang? Itukah latar belakangnya atau ada latar belakang lain? Enggak juga, saya memang salah satunya ya, teman-teman saya begitu tamat sekolah hampir ada sebagian yang sekolah begitu selesainya dia sekolah ke luar negeri. Wow. Berarti zaman dulu banyak. Ada beberapa teman yang tamat sekolah dia meneruskan sekolah negeri. Saya kan ketua pelajar sekota Palembang ya. Artinya teman-teman dari sekolah-sekolah yang ada itu ada yang meneruskan ke luar negeri. Saya juga ngomong dalam hati waktu itu. Suatu ketika saya juga bisa berangkat untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri itu. Artinya ada obsesi yang memang ada di benak kita. Tapi itu ngalir aja kan. Setelah itu nggak kita pikirkan, tapi yang penting ada obsesi di dalam pikiran kita kan. Nah, tapi bisa tercapai itu tadi gimana ceritanya tuh? Iya, karena itu tadi yang saya bilang ngalir aja ya. Jadi karena setelah itu saya ternyata ada kesempatan untuk ikut tes gitu kan, saringan, seleksi. Setelah seleksi akhirnya lulus gitu kan, akhirnya alhamdulillah bisa ikut berangkat kan, pendidikan ya. Tentu menurut saya apapun itu tentu ini bagian daripada yang luar biasa kan. Jadi waktu itu organisasi LKS-nya saya tinggalkan ke teman-teman, tapi sudah saya siapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah rapi kan, organisasinya sudah jalan, platformnya sudah ada lengkap gitu kan. Dan waktu saya pendidikan berangkat sudah saya tinggalkan, dan ketika saya pulang organisasi itu masih bisa jalan sampai saat ini. Ya, sampai saat ini alhamdulillah. Nah, tapi menariknya ada ikatan alumni latihan kepemimpinan siswa. Ya, itu bisa bertahan sampai sekarang, itu gimana itu ceritanya? Itu yang saya bilang tadi, suatu yang luar biasa. Saya secara pribadi tidak memaintain sedemikian rupa. Tetapi inilah sebenarnya organisasi itu harus refresh ya, harus segar terus di mata yang punya kepentingan, artinya publiknya. Misalnya organisasi, kita bicara tentang produk misalnya, produk sekarang podcast misalnya, produk podcast ini kan produk hari ini gitu kan. Nah kalau kita bicara tentang sesuatu yang sedang hot, artinya sedang in di hari ini, tentu orang akan nonton gitu kan, tentu akan melihat. Tapi kalau sesuatunya tidak tidak menarik, maka orang tidak akan. Nah, karena itu yang harus memaintain ini sedemikian rupa, harus paham dengan kehendak pasar. Begitu juga dengan organisasi. Organisasi itu juga harus paham dengan kehendak pasar. Kunci organisasi itu paham dengan kehendak pasar, dia harus merepres organisasi maupun orang-orangnya. Contoh misalnya organisasinya itu orangnya sudah tua-tua, tapi organisasinya orientasi kepemudaan nggak masuk. Karena umur itu mempengaruhi juga dengan konstituen atau publiknya, atau siapa yang membutuhkan organisasi itu. Ini banyak organisasi itu sering ditinggal orang karena apa? Karena merasa yang punya ketuanya ini merasa nggak mau lari dari organisasi itu, padahal organisasi ini orientasinya organisasi yang dia nggak secara pribadi nggak kenal lagi, psikologinya sudah terlalu jauh, pemikirannya sudah terlalu jauh dengan pemikiran orang yang orientasi di organisasi. Organisasi ini harus direpres secepat mungkin, regulasi pengurusnya itu 2 tahun atau 1 tahun sekali direpres terus, jadi dia selalu segar di mata publiknya. Nah, ya kan? Kalau tidak segar di mata publiknya, ngapain orang tinggalkan? Jangankan urusan organisasi, urusan produk, broadcast, urusan makanan, produk makanan, kan? Kalau makanan itu nggak dirubah-rubah, misalnya mie begitu aja terus, bosan.
harus ini rasa ini, rasa ini, rasa ini, rasa ini. Begitu kan produknya kan harus disesuaikan dengan era dan zamannya. Nah, berarti itu orang-orang di dalamnya harus dituntut untuk kreatif. Betul. Makanya organisasi yang saya bilang bertahan dengan 30 tahun itu karena dia regulasinya cepat. Iya. Berarti orang-orang juga harus senantiasa berdampingan dengan zaman. Iya, berdampingan dengan zaman. Kehendak zamannya itu nggak bisa jauh-jauh. Oke. Iya. Tapi gini, tadi kita sempat singgung masalah pemuda nih, Bang Am. Nah, Bang Am selaku aktivis juga dulunya, masih pemuda lah katakanlah. Nah, melihat kondisi pemuda yang sekarang itu bagaimana? Ya, saya melihat kondisi pemuda sekarang itu terbagi dua ya. Ada yang pemuda yang secara sadar bahwa dia sebagai pemuda yang menghadapi tantangan baik tantangan nasional maupun internasional, dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Tapi hampir sebagian besar pemuda itu larut dengan menjadi konsumerisme, sebagai orang yang menjadi objek pasar gitu kan, hanya penikmatnya saja, tapi sebenarnya dia tidak siap dengan perubahan zaman. Salah satu contohnya perubahan zaman, salah satunya bagaimana anak muda membangun kreativitas dengan teknologi yang ada, memanfaatkan dalam kerangka untuk memanfaatkan menjadi uang misalnya kan. Sekarang kan banyak platform-platform itu kan tokoh-tokohnya itu orang-orang muda semua yang rata-rata umurnya belas-belasan tahun. Artinya mereka orang yang siap menghadapi tantangan, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya sekarang kalau tidak hati-hati, bangsa kita hari ini mengalami proses disintegrasi kebangsaan. Kenapa? Karena ikatan kuat dari kebangsaan kita sesungguhnya itu daripada anak-anak mudanya yang hari ini sudah merasa individualitas terlalu tinggi ya. Artinya mereka merasa kemampuan pribadi, kemampuan diri sendiri dan tidak lagi menggunakan grup-grup ya kan. Tim. Ya, dia tim. Padahal mestinya mereka menggunakan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air yang terus diindoktrinisasi, terutama juga oleh podcast seperti ini juga harus ada konten-konten yang mendoktrinisasi nilai-nilai kebangsaan di dalamnya supaya semangat milenial itu tidak mencabik-cabik nasionalisme, justru menjadi perekat dan penguat gitu kan. Nah, untuk merekatkan itu menurut Abang gimana? Salah satu solusinya. Karena memang kalau misal kita lihat di sini zaman sekarang milenial itu sangat condong ke kalau misal dari budaya itu banyak yang condong ke budaya luar daripada mencintai produk bangsa Indonesia sendiri. Nah, biar bisa biar bisa pemuda ini senantiasa mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan identitas asli. Itu gimana? Iya. Tentu pertama kali tidak bisa menafikan, artinya ini ada ada peran keluarga ya. Pertama mesti ada peran keluarga. Peran keluarga ini sangat penting untuk memberikan penekanan itu di awal ya. Tapi kemudian peran-peran media juga sangat mempengaruhi hari ini. Nah, salah satunya media-media punya publik hari ini kayak model podcast yang kita bikin seperti sekarang ini merupakan bagian daripada sarana untuk merekat. Kenapa? Harus bagaimana kita mampu mengarahkan pembicara, mampu mengarahkan narasumber untuk menjadi bagian daripada membangun link in match kebutuhan-kebutuhan daripada konten lokal. Ya, misalnya sebagai contoh kebutuhan nasionalnya apa, kebutuhan lokalnya apa, sehingga kebutuhan lokal itu terfasilitasi dari kepentingan-kepentingan secara nasional. Akar-akar budaya lokal yang sungguh luar biasa itu dimunculkan sehingga bisa dikawinkan dengan produk nasional misalnya seperti itu. Apapun produknya. Mau itu produknya produk teknologi, maupun itu misalnya bibit-bibit seni, maupun itu bibit-bibit prestasi olahraga misalnya kan harus dimunculkan seperti itu. Sebagai contoh misalnya, ini kita punya orang-orang muda yang punya talenta misalnya di bakat seni, bisa dimunculkan di podcast.
Ini bagian daripada sarana untuk memfasilitasi penguatan-penguatan konten lokal untuk bagaimana ternyata warna kebangsaan kita ini sungguh luar biasa warnanya itu kan. Sehingga kesadaran publik tentang kekuatan fundamental entitas lokal bagian daripada nasional dan penguat nasional ini bagian daripada kebutuhan kebangsaan itu. Berarti ini salah satu, kalau saya tangkapnya ini salah satu saran juga sih sebenarnya untuk konten-konten di Blok 29. Kalau dari apa yang dikatakan Bang Am tadi, mungkin kedepannya juga kita bisa menampilkan budayawan di sini untuk selalu melestarikan budaya-budaya khususnya misal di Sumatera Selatan. Betul. Gitu. Karena begini, orang-orang muda yang paham sejarah itu sekarang jarang loh. Betul, orang-orang muda yang ingin mencintai sejarah, dia harus dimunculkan dulu. Supaya ada timbul kesenangan, kebanggaan kita terhadap sejarah, kebanggaan kita terhadap epos sejarah, perjuangan, kebanggaan kita tetap daerah. Karena itu sering dimunculkan. Karena kenapa kita tidak punya kebanggaan? Karena kita merasa yang kita nggak terlalu lebih hebat dari orang lain, gitu kan? Benar. Padahal kan tagline ini kan tagline yang luar biasa loh, berani bicara beda, menunjukkan bahwa kita sebagai pemuda, sebagai orang lokal, punya kemampuan untuk menelurkan suatu gagasan yang luar biasa gitu. Semangat itu kan? Semangatnya seperti itu. Benar. Artinya kepercayaan diri kita itu muncul di situ. Dan memang kita mengeluarkan power, kekuatan giant inside you-nya itu kekuatan raksasa di dalam diri kita dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau siapa lagi yang menganggap diri kita hebat kalau nggak kita hebat? Ketika itu dimunculkan keluar, maka semua kreativitas akan muncul, dan kebanggaan-kebanggaan itulah yang menjadikan kita sebagai kekuatan. Kita nggak pernah membanggakan orang lain. Ini contoh misalnya di luar negeri tempat saya pernah belajar, mereka sangat bangga dengan jati diri bangsanya, yang dikenal dengan Nihon Ichi. Nihon Ichi itu artinya mereka tuh semangat kebangsaannya, semua apapun yang di negara dia hebat dan nomor satu, yang orang lain itu nomor dua. Itu selalu dimunculkan. Jadi mereka punya semboyan, kami nomor satu, orang lain nggak ada apa-apanya. Nah ini yang penting, anak muda kita ini harus dikeluarkan seperti itu, berani bicara beda. Berarti kita harus punya ide, masing-masing kita harus punya ide, masing-masing kita harus punya kemampuan untuk gagasan, ya kan? Nah setiap kita punya potensi untuk mengeluarkan ide terbaik jika ide kita itu direspon dengan baik oleh teman-teman kita. Jangan pernah tidak menghargai ide apapun, karena banyak sekali di dunia ini ide-ide gagasan yang menurut kita itu biasa-biasa saja, atau bahkan ketika kita tawarkan dengan orang hebat, orang itu tidak melihat itu sendiri. Ketika kita maintain dengan diri kita sendiri, ingat beberapa produk-produk, misalnya contoh kalau nggak boleh sebut sama, produk-produk makanan seperti ayam goreng gitu kan, pernah nggak ada hitungan itu ditawarkan kemana-mana, nggak mau orang Amerika yang pertama KFC, tapi ketika itu dibikin sendiri oleh dia dan dia tawarkan produk itu kemana-mana, dan orang nikmat juga ayam ini nikmat juga, sehingga semakin banyak orang suka dengan model ayam goreng taste-nya dia, sehingga dia punya produk dan punya nama. Kenapa kita tidak punya kebanggaan? Kenapa kita berani ngomong, berani tampil pada? Berarti kita percaya diri bahwa podcast kita terbaik. Kenapa? Itu salah satu. Jangan. Nah inilah cara kita memunculkan semangat lokalitas yang sehingga nationnya itu akan muncul. Yang saya cerita di negara maju sana itu, dia punya semangat, mereka nomor satu gitu loh. Kita juga harus punya semangat, kamilah yang terbaik. Ketika saya munculkan di awal tadi, sebagai pribadi saya orang kampung yang ingin membuktikan hebat di mata orang kota. Sama. Sebenarnya inspirasinya sama. Inspirasinya satu itu aja. Iya kan? Ingin memunculkan kekuatan diri kita supaya betul-betul terpancarkan keluar. Ketika itu terpancarkan keluar, maka
bisa menjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa di mata orang lain. Adik-adik kader-kader saya, selalu saya dorong untuk punya kreativitas sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah, setiap yang menjadi ketua, pokoknya terserah apapun kreativitas, buktikan bahwa kreativitas akan menjadi yang terhebat. Apapun, nggak peduli mau apapun yang kau pikirkan itu, pokoknya apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi doa kita, itulah yang menjadi kesempatan Allah mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita berbuat, terus melakukan, merencanakan sesuatu, dan insya Allah orang lain akan, apa namanya, istilahnya kalau dalam itu tuh, teorinya itu satu frekuensi, atau menjadi magnet, atau istilah lainnya apa ya, orang lain bekerja untuk sesuatu yang telah dilakukan oleh kita itu dengan ketetapan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang menjadi inspirasi kita. Tapi kalau kita nggak pernah mengeluarkan inspirasi kita, orang lain tidak akan bekerja untuk mencapai itu. Ide-ide gagasan kita itu keluarkan, dan orang, contoh nih sekarang kita bikin program ini begini-begini, berapa banyak orang datang ke sini gara-gara anak Imuba di bawah komandonya Rusman teman-teman ini menghadirkan podcast ini untuk hadir ke sini. Artinya dia bekerja untuk mendukung mencapai tujuan dan ide gagasan ini. Berani bicara beda. Iya kan? Artinya apa? Dia sudah memulai sesuatu inspirasi. Dan kenapa? Tidak semua kita memberikan inspirasi. Semua kita bisa memberikan inspirasi. Semakin banyak inspirasi anak muda, semakin bangsa ini penuh dengan kreativitas. Kalau bangsa ini penuh dengan kreativitas, maka bangsa ini penuh dengan produk-produk. Kalau dia penuh dengan produk, maka ketika bangsa itu yakin bahwa produk dia nomor satu, dia nggak peduli produknya itu belum bagus, yang penting produk kami nomor satu, akan diperbaiki, akan dibagusin gitu kan. Tapi gini Bang, kita bisa bilang penyakitnya anak-anak muda di Indonesia ini sangat minim untuk apa ya, rasa, nggak semuanya memang, tapi rasa percaya dirinya sangat minim gitu. Insecure lah katakanlah, zaman sekarang aku insecure melihat dia yang lebih pinter dari saya, karyanya lebih bagus, dan mereka juga memikirkan gini. Pernah denger nggak sih kalau misal setiap orang tuh punya keistimewaan. Nah, tapi yang bikin dia itu sangat insecure adalah misal dia memiliki keistimewaan dari segi keluarga. Misal keluarganya katakanlah ingin membangun suatu usaha. Nah, sedangkan saya nih misal saya tidak punya modal, saya tidak punya channel, saya tidak punya jaringan. Nah, saya melihat teman saya ini punya orang tua yang sangat kaya raya, anggota dewan lah katakanlah. Nah, itu bisa mematikan mental saya gitu. Nah, itu solusinya bagaimana Bang? Ya, itulah yang disebut kita butuh teman. Ya. Kalau kita bicara tentang teman yang baik, itu banyak motivator-motivator ngomong bahwa hasil pendapatanmu itu hitunglah berapa banyak teman dekatmu. Kalau teman dekatmu 5 orang, kalikan pendapatan 5 orang itu, itulah pendapatanmu dibagi 5. Arti kan kalau punya 5 orang pendapatannya itu hanya misalnya pendapatan di bawah standar, kamu ganti teman-teman baikmu itu teman-teman yang kaya.
Supaya apa? Supaya kamu mendapat kekayaannya. Artinya apa? Kita nggak meninggalkan teman yang nggak punya uang, tetapi kalau kita mau beranjak, move on, mau pindah, ya kan, mau pindah level, artinya ganti teman-temanmu. Jadi Rasulullah juga begitu, dia mencari teman dan sahabat-sahabat terbaiknya, orang-orang yang terbaik. Siapa itu? Abu Bakar. Siapa tuh Umar? Siapa tuh Utsman? Orang kaya raya, orang gagah perkasa, orang hebat, ya kan? Anak muda yang tangguh, Ali bin Abi Thalib. Semuanya itu luar biasa, 4 orang teman itu. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu yang hebat, cari teman-teman yang hebat. Kenapa? Karena tugas kita sebagai manusia di muka bumi diturunkan Allah ini sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Ketika kita ditugaskan sebagai pemimpin, di dalam diri kita, perjanjian kita dengan Allah itu, ketika kita dilahirkan itu, dengan perjanjian untuk menjadi pemimpin, kita dibekali dengan apa? Dengan watakwaha dan pujuraha. Watakwaha dan pujuraha. Pujur dan takwa, artinya ada nafsu, ada keburukan, ada kebaikan di dalam diri kita. Semangatnya itu adalah ketika kita itu ingin memacu sesuatu yang baik di dalam diri kita dengan menutup dan mengurangi yang buruk-buruk di dalam diri kita. Kenapa ada yang buruk? Kalau tidak ada yang buruk, tidak mungkin kita bisa menjadi yang baik. Jadi yang buruk itu adalah bagian daripada untuk memecut kita supaya menjadi baik diri kita. Nah, begitu juga dengan teman-teman kita. Teman-teman kita bisa menentukan. Kenapa? Karena kita sudah dibekali oleh Allah kemampuan untuk menilai teman yang terbaik menurut saya. Ini cara contoh misalnya. Kita bikin podcast, nggak mungkin sendiri. Punya beberapa orang teman. Nggak mungkin teman yang kita suruh datang ini bergabung dengan orang yang tidak punya kapasitas untuk kita suruh jadi hostnya, jadi kameramen. Orang nggak ngerti kameramen gimana? Kalau nggak orang yang paham. Artinya kita butuh teman-teman terbaik. Nah, ketika kita punya teman-teman terbaik, inilah yang disebut dengan membangun mainframe. Dengan apa membangun mainframe? Orang itu selalu mendorong kita dengan, ada pada zaman kami masih kecil dulu, di televisi itu selalu kalau dia nulis itu, kalau lukisannya jelek atau bagus tetap ngomong bagus, gitu kan ya. Ya kan, sudah meninggal orangnya itu kan. Tapi dia selalu mendorong orang, apapun lukisannya, yang penting dia bilang bagus. Dan dia memang pintar membaguskan itu. Yang tadinya hanya sekedar mata, tambahinnya kiri, tambah kanan, menjadi 2 mata, 3 mata, ada kepala, ditambah-tambah. Ini udah keren katanya kan ya. Bagus. Artinya apa? Teman-teman kita ini mendorong dan membingkai kita. Disebut dengan mainframe itu dalam suasana kebatinan yang selalu menjadi bagus. Supaya apa? Supaya nilai-nilai idealisme, nilai kreativitas, nilai-nilai gagasan kita itu dikemas dengan sedemikian rupa oleh teman-teman. Dan kita harus pilih teman. Makanya butuh grup. Makanya butuh organisasi. Makanya butuh orang-orang yang punya kapasitas. Dan kita bisa menilai. Masing-masing kita pasti mampu menilai mana teman yang terbaik buat kita. Kalau nggak terbaik, ganti teman-temanmu yang menjadi yang terbaik, yang menurut kebutuhan apa yang menjadi pikiran kita. Kalau kita nggak pas di suasana itu, kita ganti. Itulah yang terjadi sama saya. Hari ini saya meninggalkan banyak teman-teman saya. Bukan saya nggak lagi berteman, tapi saya tinggalkan demi apa? Kebutuhan tentang masa depan saya. Apa kebutuhan masa depan saya? Saya sudah berumur 40 tahun. Kata Allah di dalam Al-Quran bahwa yang namanya orang di umur 40 tahun itu sudah mengalami fase kematangan dan kedewasaan. Dia harus menentukan sikap. Dia harus menentukan sikap dan harus mempersiapkan diri. Sebaik-baiknya persiapan adalah mencapai persiapan bekal yang mau dibawa pulang nanti. Nah, kalau kita mau bakal bawa pulang, berarti kan harus dekat dengan orang yang pinter, mampu, dan paham dengan cara membawa bekal. Akhirnya kita mengganti teman-teman kita, mau tidak mau kita punya pilihan harus ganti teman-temannya. Kenapa? Teman-teman yang punya bekal, yang paham dengan perbekalan. Kita nggak mau masuk hutan dengan orang yang tidak paham hutan, tidak tahu kompas. Kompasnya orang dalam hutan itu adalah bintang misalnya. Kompasnya misalnya tapak-tapak
binatang buas, dia paham. Nah, kita nggak mungkin membawa orang yang nggak paham dengan suasana itu. Maka kita pasti akan mencari teman-teman yang punya pemahaman ke arah situ. Maka kita akan insya Allah mudah-mudahan sampai dengan tujuan. Itulah yang disebut kita tadi apa? Mental kita nggak mungkin jatuh kalau kita pilih sendiri teman kita. Karena teman kita saling mendorong kok sama kita untuk kemajuan kita. Ingat, teman-teman itu sangat mempengaruhi. Kalau kita punya obsesi untuk menjadi politikus ulung, tapi kita kumpulnya sama petani, nggak mungkin bisa nyambung. Ya. Iya. Frekuensinya beda. Beda. Benar. Nah, tapi kan ini saya juga baca profil nih. Kita berpindah topik lagi nih, Bang ya. Saya baca kalau Bang Am adalah salah satu orang yang terjun di politik. Iya. Nah, ini berbicara mengenai politik ini, Bang. Nah, menurut Abang politik di Sumatera Selatan itu bagaimana? Menurut kacamata Abang? Iya. Hari ini politik di Sumatera Selatan kondusif. Secara umum ya politiknya kondusif karena ya orang Sumatera Selatan ini orang pinter. Yes. Ya, karena orang pinter ini dia nggak mau larut dengan persoalan politik yang mendukung terlalu lama ya. Artinya dia sangat pragmatis sekali ya. Ketika ada perubahan politik, dia melakukan adaptasi dengan politik dan suasana baru. Selalu seperti itu, tidak mungkin dia akan larut-larut ya, kecuali dalam konotasi polarisasi politik tingkat nasional mungkin agak berbeda ya. Tapi di tingkat lokal kita segera, para politisi segera mengambil sikap untuk mengikuti suasana kebatinan yang baru dari politik yang ada. Atau yang memang tidak mampu mengikuti irama itu, dia akhirnya pelan-pelan mengundurkan diri kan, itu ya, mengundurkan diri dari suasana itu kan. Bisa dua pilihan itulah yang bisa diambil, atau dia pelan-pelan mempersiapkan diri untuk langkah-langkah ke depan seperti apa. Secara umum politik di Sumatera Selatan seperti itu. Tapi melihat perkembangan peta ya, tingkat Sumatera Selatannya sendiri, hari ini saya kira petanya sudah cukup banyak berubah ya. Dari apa yang kita perkirakan kemungkinan ke depan politiknya masih seperti itu, ternyata ada konstelasi yang berubah karena ada beberapa hal case-case yang menurut kita kejutan-kejutan ya, yang walaupun itu bukan dalam mainstream-nya politik tapi mainstream hukum, tapi mempengaruhi politik, sehingga politik kita dalam suasana yang hari ini mungkin petanya nanti juga cukup berubah. Dan nanti juga akan lebih berubah lagi, kita lihat siapa yang mengambil kebijakan di tingkat pimpinan partai politiknya sendiri gitu kan. Kalau partai-partai politiknya nanti berubah, pemimpin-pemimpin, tentu itu juga akan mempengaruhi peta politik. Dan yang terakhir mungkin ada kejutan-kejutan pada waktu yang pendek pada saat pemilihan umum. Nah, itu bisa terjadi kejutan-kejutan itu karena muncul tokoh-tokoh baru di tingkat nasional. Kalau ketika muncul tokoh-tokoh baru tingkat nasional yang mumpuni, bisa saja ada beberapa partai politik baru yang bisa naik secepat mungkin, bisa the rising star baru dalam politik ya, partai politiknya bisa saja seperti itu, walaupun mungkin angka-angkanya tidak bisa melebihi dari 5%, tapi bisa saja di tingkat lokal bisa di atas 20%, bisa saja, tergantung manajemen partai politiknya nanti yang tentu akan mempengaruhi konstelasi. Dan ketika ada partai politik baru nanti yang muncul, itu juga mempengaruhi peta politik kepemimpinan di tingkat daerah ya, tingkat daerah secara luas. Tapi kalau secara umum, karena nanti ada sebelum pemilihan umum 2024 ini, setelah pergantian kepala daerah, artinya ada PLT dan seterusnya, mungkin pemilu 2024 tidak mempengaruhi peta politik kepemimpinan di tingkatan provinsi maupun yang yang di beberapa daerah ya, di beberapa daerah, terutama Kota Palembang misalnya kan, tidak pengaruh karena dia sebelum pemilu 2024 itu. Tapi kita berbicara politik dan pemuda nih, Bang. Banyak sekali di 2019 kemarin pun banyak juga pemuda yang terjun ke dunia politik. Nah, ataukah nanti di 2024 akan lebih banyak lagi, atau bagaimana menurut Bang? Menurut saya banyak tidak banyaknya itu tergantung rekrutmen partai politik sendiri. Bagaimana partai politik melakukan rekrutmen kepada para calon-calon kader-kader partai politiknya. Tapi tinggi atau rendahnya secara kuantitas saya pikir tidak akan terlalu jauh beda daripada 2019 yang lalu ya.
Tapi saya melihat ke depan mungkin akan lebih brutal ya, akan lebih brutal, ekstrim banget ini bahasanya. Pemilihan baik masyarakat, pemilih maupun sistemnya kalau tidak dibenahi dengan sedemikian rupa, maka kita tidak akan mendapatkan pemimpin dari tingkat lokal maupun sampai tingkat nasional yang punya kualitas. Karena apa? Brutal dalam dalam konteks, dalam tanda kutip yang saya maksud begini, suasana transaksional yang terjadi dari tahun 2004 yang masih bagus gitu, terus 2009 yang semangatnya masih bisa ditolerir, tapi ketika ke depan dan terakhir kemarin 2019 itu sangat luar biasa ya, transaksional, dan tentunya masyarakat sudah sangat sudah sangat apatis terhadap politik sendiri gitu. Apatis dalam konteks apa? Masa bodoh yang saya pilih ini betul-betul mewakili saya atau tidak gitu kan. Benar. Nah, itu yang menjadikan persoalan sebenarnya ya, artinya edukasi politik sebenarnya dari partai politik sebenarnya sangat penting untuk untuk mereduksi ini. Salah satunya kebijakan misalnya parliamentary vote yang hadir hari ini juga sangat mempengaruhi. Kalau ketika itu menjadi 0% misalnya, itu sangat mempengaruhi. Ketika itu 20%, itu sangat mempengaruhi. Ketika dia naik, semakin naik, tentunya orang kan tidak punya pilihan. Ketika orang tidak punya pilihan apa-apa terhadap politik yang hari ini, maka mereka apatis. Sudahlah, kok nanti juga yang terpilih itu juga toh. Itu yang membuat dia apatis. Tapi ketika suasana itu terbangun kompetisi yang sehat, semakin banyak kompetisi itu, semakin cair kompetisi itu, maka pilihan-pilihan yang banyak itu membuat orang tidak berani untuk jor-joran melakukan transaksional. Dan ketika tidak terjadi transaksional jor-joran, artinya suasana dukung-mendukung politik, timbullah politik yang partisipatif di situ. Kenapa? Orang terdorong untuk memilih karena berangkat dari kesadaran untuk memilih gitu. Nah, ketika itu muncul, maka akhirnya keluarlah yang namanya kualitas demokrasi. Akhirnya yang terpilih adalah orang-orang yang cukup mumpuni, mungkin punya kapasitas dan seterusnya. Tapi kalau nilai politiknya sudah semakin tinggi, yang terjadi adalah dagang di situ. Ya, akhirnya ada orang-orang di balik politik gitu ya. Berarti ini yang saya tangkap adalah Bang Am secara tidak langsung bilang bahwasanya politik Indonesia memang transaksional. Adanya money politik dong berarti? Bukan adanya money politik dan tidak ada money politik. Jadi gimana? Itu tidak bisa bukan rahasia umum lagi ya. Artinya. Tapi ada beberapa loh Bang yang menutupi itu. Maksudnya menampik isu tersebut gitu. Iya, boleh saja menampik, tapi yang terjadi hampir sekarang ini ya, kalau kita mau buktikan punya kualitas tidak DPR hari ini, sekarang kita bisa cek dengan sederhana. Berapa banyak produk sesuatu yang dibangun daripada mereka. Kita punya produk podcast, target pokoknya bulan ini 100. Itu kan sesuatu produk namanya. DPR produknya apa? Produknya adalah peraturan daerah kalau di daerah. Kalau di nasional undang-undang, legislasi. Kan ada 3 dia. Pengawasan, budgeting, legislasi. Artinya perda di daerah itu adalah kewajiban. Kalau 1 tahun dia punya produk perda, tidak lebih dari 10 produk perda, berarti hanya bisa menelurkan perda 10 setiap bulannya. Apakah itu produktif? Apakah itu memenuhi syarat untuk dikatakan mereka itu punya kualitas? Kita nggak usah bertanya dengan orang lain. Sekarang produknya itu seperti apa? Dan siapa yang bikin produk? Apakah usulan DPR ataukah usulan pemerintah? Kalau 100% usulan pemerintah, artinya 0 dong. Kita punya kinerja. Nggak usah ngomong apa-apa, kita sudah tahu. Berarti penilaian kita, produk yang dia buat nggak ada apa-apa. Kenapa hasilnya 0? Kenapa? Usulan produk legislasi nggak ada.
Syaratnya dia berkualitas, produk usulan legislasi. Legislasi produk itu usulan ada karena kecerdasan intelektual melihat fenomena masyarakat dan kebutuhan rakyat. Ketika rakyat punya kebutuhan apa, diterjemahkan lewat undang-undang. Diterjemahkan lewat peraturan daerah. Dia bikin peraturan daerah itu karena diturun ke bawah, memahami persoalan masyarakat. Nah, persoalan di bidang apa? Kesehatan, pendidikan, sosial, mau apa? UMKM, mau di bidang apapun, hukum, terserah lah, mau bidang pertanian apa, terserah. Yang jelas dia turun ke bawah, melihat persoalan masyarakat, terus dia terjemahkan menjadi undang-undang untuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap urusan bernegara ini. Itu yang disebut dengan produktivitas sebagai anggota dewan. Jadi sederhana, mau menilai mereka berkualitas atau tidak berkualitas. Kalau mereka punya asisten 4 orang, 5 orang, untuk apa? Mereka digaji orang rakyat, uang rakyat, tapi tidak punya kualitas apa-apa, itu kan merugikan sekali bagi daerah. Yang dirugikan sebenarnya rakyat. Kenapa? Semestinya dalam jangka 5 tahun banyak hal yang bisa dia bikin. Ternyata mereka tidak punya bikin apa-apa selama 5 tahun. Yang rugi siapa? Rakyat. Nah, persoalan ini yang sebenarnya harus diedukasi. Kenapa? Keuntungannya sebenarnya bagi partai politik itu sendiri ketika itu menjadi cair, ketika itu menjadi rendah nilai. Artinya yang dibangun itu adalah ide dan gagasan. Jadi setiap tokoh politik dia menjual ide. Saya mau menjual ide dan gagasan seperti ini. Sebagai contoh misalnya, kalau saya maju di Muba, saya ingin menjadi bupati di Muba, beri kesempatan saya 2 tahun. Kalau lewat dari 2 tahun saya tidak mampu memberikan uang untuk satu desa sebesar 1 miliar, saya mengundurkan diri menjadi bupati. Bagaimana caranya? Sederhana. Contohnya, saya akan cetak sawah. Satu sawah bisa menghasilkan 4 kali panen. Kalau 1 kali panen bisa menghasilkan 10 ton saja. Beras hasil, bukan gabah giling ya, beras 10 ton beras misalnya 1 kali panen. Berarti kan dalam kali 4 kali panen kan 40 ton. Kalikan aja 1 kilo berapa? 10.000 anggap. Berarti berapa uang yang didapat petani? 400 juta. Bukan 4 miliar ya? 400 juta. Coba bayangkan. Uang itu untuk satu keluarga. Karena tanah yang ini hanya setengah hektar loh. Satu sawah. Satu kapling sawah. Nah, kalau setiap petani satu daerah itu kita bikin sawah-sawah, kita cetak sawah baru, kita kasih pupuk, kita kasih intensifikasi pertanian. Semuanya kan mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan kan? Artinya desa itu mendapat uang yang banyak, putaran uang, omset yang banyak di desa. Nah, kalau uangnya banyak, itu kan bisa dijadikan suatu badan usaha daerah, badan usaha desa. Berarti desa itu kaya, berarti saya mampu menghadirkan pendapatan bagi desa itu. Kalau satu kepala keluarga 40 juta, penghasilannya kalau dibagi 12, berarti sekitar 1 bulan dia dapat uang 40 juta, kurang lebih mungkin 30 juta, dia punya gaji. Berarti kaya nggak itu? Kaya. Satu keluarga, kaya. Kan gampang ngitungnya begitu kan? Kalau satu desa itu punya penghasilan di atas 30 juta 1 bulan, berarti enak dong desa itu. Kenapa dia bisa beli apa-apa saja dengan uang itu? Nah, kan sederhana. Ada desa yang kita dorong bagaimana pertanian padinya. Itu namanya gagasan dan ide seorang politisi. Untuk memenangkan pertarungan, dia jual ide dan gagasan. Tapi dengan meyakinkan rakyat dengan sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal nggak kira-kira? Kita jelaskan dengan rinci, dengan sedemikian rupa sehingga, wah, masuk akal juga ya. Nah, ketika dia masuk akal, dia memilih kita dengan ide dan gagasan kita. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bikin kontrak politik, idenya. Idenya kita bikin kontrak. Kenapa? Begitu kita terpilih, kita akan turunkan ide itu menjadi sebuah produk. Benar. Itu masalah. Nah, ini kembali lagi ke pemuda dan politik tadi, Bang. Banyak sekali sekarang pemuda itu yang apatis loh dengan politik. Mendengar kata politik mungkin sudah alergi gitu. Politik, karena
yang terjadi di politik praktis kan selalu misal kubu A dengan kubu B selalu war di sosial media lah, bahkan kemarin juga banyak kasusnya yang sampai perang nih di sesama di grup, jadi silaturahmi terputus, sesama tetangga juga bertengkar karena pilihan politiknya berbeda. Nah, tapi kembali lagi ke yang masyarakat yang apatis. Nah, tolong diedukasi, karena tadi Abang bilang ini perlunya edukasi politik kepada masyarakat, khususnya dari partai politik sendiri. Nah, tolong diedukasi, ini kesempatannya sangat luar biasa mungkin saya kira. Tolong Abang kasih edukasi politik untuk masyarakat yang mungkin lagi nonton di sini, karena gini aja sih Bang, simpelnya, sepenting apakah politik itu sebenarnya? Iya, politik sangat penting, karena kalau kita membiarkan politik, artinya kita membiarkan kesempatan buat orang lain untuk masuk ke dalam rumah kita. Artinya kita harus peduli dan ambil bagian di dalam itu. Kenapa kita harus peduli dan ambil bagian? Karena lewat politiklah semua kebijakan-kebijakan bisa diambil. Kalau kita jadi orang kaya, kita bisa ngebantu orang, tidak bisa totalitas semua orang bisa dibantu. Tapi dengan politik, dengan kebijakan, kita bisa mempengaruhi dan bisa mengikat orang dengan aturan. Sehingga dengan aturan itu kita bisa membawa kesejahteraan atau membawa kepada kebencanaan. Jadi politik itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan politik, berarti kita menghancurkan rumah kita diambil orang. Cara tidak sadar, contoh sederhana misalnya di tingkat lokal, misalnya mubah misalnya. Kalau saya sebagai kepala daerah terus saya bikin kebijakan, kewajiban, bukan hanya kewajiban misalnya, contoh saja, bukan hanya kewajiban untuk masyarakat harus bebas dari buta huruf, baca tulis Al-Quran misalnya. Walaupun itu bukan suatu kewajiban, tidak kan ya? Tapi itu himbauan saja bentuknya. Kalau itu yang menghimbau kepala daerah, itu berbeda dengan ketika seorang kiai menyampaikan tausiah di panggung atau di khotbah Jumat atau di acara-acara seakbar apapun. Beda. Kenapa? Karena kepala daerah punya pengaruh yang sangat luas secara politik, yang tentu itu akan membuat kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada rakyat atau tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu maka penting sekali politik itu, maka kita harus ambil bagian dalam itu. Nah, persoalan pilihan apakah politik itu baik atau tidak baik, tentunya inilah yang butuh indoktrinisasi kepada masyarakat, bahwa pilihan itu bisa saja kita ambil dengan cara yang benar atau tidak benar. Contoh misalnya, kalau kita mau kaya dari nyuri, bisa ada orang kaya jadi nyuri. Ada orang yang tidak kaya-kaya walaupun dia nyuri. Ada orang petani, dia kaya dari petani. Ada orang tidak kaya-kaya jadi petani. Ada orang jadi peternak, dia ada yang kaya jadi peternak, tapi ada orang juga yang dari peternak selamanya nggak pernah kaya-kaya. Jadi pilihan untuk mengambil jalan, apakah dia mau jalan politik yang bersih dan baik dengan pilihan politik yang tidak baik, itu hanya sekedar pilihan jalan saja. Nah, begitu juga kita memandang politik, iya kan? Ini contoh sederhana. Kalau orang itu sudah di dalam mainframe otaknya itu baik, contoh lebah, sekalipun dia itu ditumpukan sampah, dia tidak pernah akan cari sampahnya, dia pasti cari bunga madunya. Begitu juga dengan lalat, sekalipun di seluruhnya itu adalah taman-taman yang kembangnya penuh warna-warni, yang manis, madunya banyak, dia tidak akan cari madunya, tapi dia cari yang busuknya. Kenapa? Karena dalam mainframe-nya itu sudah menjadi habitat masing-masing. Jadi sekarang yang penting itu kita membangun indoktrinasi dogma di dalam pemikiran masyarakat itu, bahwa politik itu sehat, politik itu baik, politik itu menjadi tujuan yang maslahat. Politik itu jalan pilihan yang benar gitu kan. Nah, ketika itu didorong dengan sedemikian rupa, maka masyarakat akan
menganggap politik itu bagus. Karena apa? Ini literasi, kembali lagi ya pada literasi. Pada waktu saya kecil, saya senang sekali membaca tokoh-tokoh pahlawan nasional, sejarah-sejarah ya. Jadi ketika saya tahu baca sejarah ini, Pangeran Diponegoro ya, Teuku Umar, Pangeran Antasari, Pangeran apa lagi ya, Nyi Ageng Serang, Kartini, banyak tokoh-tokoh nasional yang kita baca sejarah-sejarah kehidupan mereka, terus langkah-langkah perjuangannya. Nah, ketika kita ngelihat sejarah dan perjuangan itu, kita merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Itu kan apa? Jadi semangat untuk membenamkan nilai-nilai baik di dalam di dalam pikiran-pikiran kita butuh juga dengan cara literasi. Artinya butuh juga semakin banyak orang diberikan konten-konten yang baik dan benar. Nggak bisa sesuatu yang buruk diucapkan berulang-ulang menjadi seolah-olah benar, pembenaran. Nah, sesuatu yang baik sekalipun tapi karena ditimpa dengan keburukan-keburukan yang seolah-olah benar bisa menjadi tidak benar. Nah, makanya butuh pengulangan-pengulangan. Toh juga di dalam Al-Quran juga seperti itu. Pengulangan-pengulangan itu berulang kali. Dari tadi Bang, kalau misal saya bisa tangkap, ini sangat-sangat banyak yang bisa diambil sih sebenarnya. Tapi ini udah cocok banget buat jadi bupati mungkin ya. Kalau Allah berkehendak kan nggak ada persoalan apa-apa ya kan? Ya. Tapi gini Bang, sebagai putra daerah asli Muba gitu, pengen nggak sih balik ke Muba untuk jadi bupati gitu? Iya, itu perjalanan dan kehendak sejarah. Ya, artinya sesuatu itu tidak ada ngomong kita mau atau tidak mau, tapi hari ini kita terus saja mengukir lukisan-lukisan kehidupan kita. Ya, tentunya kita berbuat sesuatu yang terbaik dengan apa yang kita buat, kita lakukan, dan ujung daripada sesuatu yang kita bikin itu ketentukan ada buah dari sesuatu itu. Buahnya itu ya bisa saja didapatkan di dunia dan bisa saja didapatkan di akhirat. Tetapi sesuatu yang di dunia ini jangan sampai menjadi bencana. Banyak sekali orang berpikir untuk menjadi kepala daerah itu dengan nafsu. Sehingga ketika dia menjadi kepala daerah, betapa banyak dari kepala daerah yang ketika ujung daripada mereka itu berakhir di penjara. Berapa banyak ujung dari mereka, ujungnya itu dengan kebinasaan. Kenapa? Karena menjadi kepala daerah dengan nafsu. Bagaimana kita membangun menjadi kepala daerah itu? Karena memang itu menjadi kehendak sejarah. Artinya kita melakukan sesuatu itu kebutuhan antara kehendak rakyat dengan apa yang telah kita persiapkan di dalam diri kita, baik itu potensi, baik itu kapasitas, baik itu kemampuan, baik itu resources maupun dari sisi jaringan yang telah kita bangun selama ini, memenuhi persyaratan ketika kesempatan itu datang kepada kita. Jadi jangan sampai datang kesempatan kita belum siap dengan itu. Maka hari ini yang menjadi lebih penting tidak bagaimana apakah kita berandai-andai untuk menjadi kepala daerah atau tidak menjadi kepala daerah, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menatap masa depan. Dan kita tidak mau ketika itu hadir kita tidak siap. Karena itu maka siapapun anak bangsa ini harus mempersiapkan diri, karena tantangan ke depan pasti lebih besar. Tentunya dengan tantangan yang lebih besar pasti akan mencari orang yang punya kapasitas yang lebih besar untuk mendukung kebutuhan itu. Pasti sesuatu itu akan berubah. Yang namanya kepemimpinan, yang namanya suatu produk, kadangkala orang memilih produk itu pada saat yang dia menentukan itu sedang sukanya yang mungkin kurus, ceking.
Mungkin satu ketika dia nggak suka yang kurus ceking, mau yang besar gitu kan. Yang namanya produk, orang kadang-kadang mau yang mungil, tapi satu ketika orang mencari yang besar. Nah, jangan sampai kita tidak punya produk. Siapa tahu ketika orang butuh produk, kita siapkan produk yang pas menurut kebutuhan pasar. Itu logika sederhananya seperti itu. Artinya kita nggak usah sibuk untuk bernafsu untuk menjadi kepala daerah, tapi kita punya visi yang besar. Minimal kalaupun kita tidak menjadi kepala daerah, kontribusi pemikiran kita itu diterjemahkan oleh kepala daerah. Kalau saya mau bicara ini jujur, contoh saja di Kota Palembang, betapa banyak ide dan gagasan-gagasan yang saya pernah sampai dan lontarkan secara terbuka itu dijalankan hari ini oleh kepala daerah di Kota Palembang maupun daerah-daerah lain. Ya. Walaupun mau bilang mereka punya ide gagasan sendiri, tidak masalah. Tapi yang penting, ide pemikiran kita mereka sudah terjemahkan. Banyak sekali ide gagasan-gagasan yang sebenarnya bisa kita buat untuk mendorong perubahan-perubahan. Sekalipun kita tidak menjadi kepala daerah, tapi kepala daerah menerjemahkan apa yang menjadi ide dan gagasan-gagasan kita. Oke, tapi dilihat dari perspektif misal Bang Am sebagai masyarakat biasa, harapannya kepada pemerintah sebenarnya apa? Ya, kita punya harapan bukan hanya kepada pemerintah, kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada, untuk benar-benar mencapai tujuan daripada pembangunan. Tujuan dari mencapai pembangunan itu adalah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Kesejahteraan dan keadilan itu adalah tentunya harapan dan cita-cita semua. Nah, karena itu harapan dan cita-cita kita semua, bagaimana pemerintah mampu minimal untuk menurunkan tingkat kebocoran, baik itu misalnya dari sisi ekonomi maupun tingkat kerugian maupun tingkat daripada kegagalan yang ada selama ini menjadi semakin tipis gitu kan. Artinya walaupun dia tidak berprestasi untuk menghilangkan, contoh misalnya Palembang terkenal banjir, minimal dari misalnya ada 1000 titik banjir, misalnya hari ini ketika selesai pemerintahan menjadi 50% dari titik itu, sebuah prestasi yang bagus ya kan. Minimal dia mampu untuk mengatasi itu, untuk walaupun tidak menghilangkan, ada langkah-langkah yang telah mereka lakukan itu kan. Artinya menunjukkan mereka sungguh-sungguh melakukan pembangunan itu kan. Kan sederhana ya kan, parameter-parameter sederhana kan bisa kita nilai. Kalau misalnya berbicara tentang bagaimana mengatasi kemacetan, berapa banyak titik kemacetan yang bisa hilang selama pemerintahan yang dipimpinnya, berapa banyak jalan-jalan baru yang dibikin, berapa nyaman jalan-jalan yang ada, kan begitulah caranya. Jadi kita menilai pemerintahan itu sukses atau tidak sukses itu bukan dengan jargon, tapi pada kenyataannya, implementasi realisasi yang telah dia bangun selama ini. Apa yang telah dia bangun, itulah yang menjadi sesungguhnya kualitas daripada seorang pemimpin itu sendiri. Makanya kalau menjadi pemimpin yang sukses, tidak perlu kampanye. Kalau satu periode dia sukses, kalau dia masih kampanye, dia periode kedua, berarti dia biasa-biasa saja. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Tadi sempat disinggung juga bahwasanya Palembang terkenal dengan kota yang banjir. Dan ya ini masih berlanjut sampai sekarang kan, masih kalau misal hujan dengan intensitas air yang tinggi itu pasti Palembang banjir. Nah, ini harapan ide langsung lah. Mungkin Bang Am punya solusi terhadap persoalan ini, apa yang bisa Abang kasih? Maksudnya sumbangan idenya terhadap pemerintah. Sumbangan ide saya sebenarnya mungkin ada beberapa sudah diterapkan. Pertama kali membangun yang disebut dengan kolam kambang iwak ya, seperti kambang iwak itu kolam-kolam besar di Palembang ini, baik di seberang ilir maupun seberang ulu. Contoh langkah taktis yang paling nyata dulu pada waktu sebelum era pembangunan Jakabaring secara masif dibangun, itu daerah Jakabaring itu
terkenal dengan banjir pernah sampai 1 pinggang di Jakabaring itu. Saking daerah itu nggak laku sama sekali. Orang nggak ada orang mau beli tempat di situ. Tapi ketika daerah itu menjadi arena untuk area SEA Games, area Asian Games, sehingga di situ dibangun fasilitas olahraga untuk kano kayak ya, fasilitas dayung yang itu dikeruk dengan sedemikian rupa dengan bentangan yang cukup panjang sehingga itu menampung air dan dibuat dengan sistem drainase yang bagus sehingga daerah itu akhirnya menjadi daerah yang sekarang sangat berkembang. Bahkan orang berani berinvestasi yang besar di daerah situ. Padahal dulu itu daerah yang orang mau kasih aja orang nggak mau saking nggak lakunya itu. Pada waktu awal-awal dulu pernah banjir sampai 1 pinggang kan di daerah situ kan, artinya orang nggak menarik sesuatu seperti itu. Artinya daerah seperti apapun sebenarnya bisa dibuat dengan bagus, banjir bisa dihilangkan dengan cara tentunya dengan melihat persoalan titiknya di mana. Ada daerah-daerah yang mungkin di situ bisa dikendalikan dengan sistem pompanisasi. Karena daerah itu tidak mungkin lagi bisa dikendalikan dengan cara dikeruk misalnya. Ada daerah-daerah yang mungkin dibutuhkan kolam. Sehingga kalau saya hitung-hitung mungkin di Palembang butuh sekitar 20-30 kolam besar yang ada di Palembang. Dan itu tidak perlu di tengah kota. Kita harus mulailah membuat kantong-kantong kolam itu di sepanjang tersier kota Palembang, di ring-ring 3 kota Palembang di luar, sehingga dibangun sedemikian rupa arah air yang mengarah kepada tempat itu kan artinya. Tapi kalau mau di tengah-tengah kota bisa dibangun dengan cara pompanisasi, baik sentrifugal kan, bisa disedot seperti itu, atau dengan cara mungkin mengalihkan airnya itu kan. Yang kedua ya tentu yang paling penting mengatur irigasi selokan-selokan ini jangan sampai tidak mau peduli. Kalau misalnya di zaman dulu itu ada yang disebut dengan juru jalan ya, artinya orang itu kalau ketika hari hujan di setiap kelurahan, di tiap RT itu ada orang yang mengetahui di mana titik air yang bisa banjir karena selokan. Nah, titik itu dilaporkan ke kelurahan. Dan kelurahan nanti bersama masyarakat langsung mendeteksi tempat-tempat itu. Dan ini kan banyak sekali ketika hari hujan baru sibuk. Padahal mestinya daerah-daerah itu tidak mestinya banjir. Kenapa? Karena rendahnya kepedulian. Tidak perlu kita mau pencitraan, mau masuk ke dalam lumpur tiap hari ngerok-ngerok, nggak perlu. Pakai manajemen. Iya kan? RT begitu hari hujan, titiknya di mana yang kira-kira banjir, dan ini harus bertanggung jawab lurah. Lurah harus bertanggung jawab di mana titiknya bisa mengurangi banjir. Nah, artinya dia harus bertanggung jawab penuh, bukan ngomong saja, tapi titik itu tahu dia persisnya di mana, bagaimana dia menyelesaikan titik-titik itu. Kan banyak di Palembang ini ruko yang dibangun itu kadang-kadang di atas air, di atas selokan misalnya seperti itu, sehingga menutupi jalur air seperti itu. Berarti bahwasanya pada dasarnya adalah pemerintah atau lebih tepatnya pemangku kepentingan ini dengan masyarakat sama-sama bekerja sama ya. Betul, sama-sama bekerja sama dan tentunya political will pemerintah harus ditunjukkan. Nah itu tadi topik-topik yang mungkin ide dan gagasan dari Bang Am. Nah sekarang adalah harapan Bang Am ke depannya. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir deh. Ya. Harapan Bang Am ke depannya untuk mungkin karir pribadi kah, atau untuk ya pokoknya harapan Bang Am ke depannya gimana? Harapan kita tentunya untuk bangsa dan negara kita terus menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan sungguh-sungguh dalam konteks yang dengan harapan dan cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara, dan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Khusus di di Sumatera Selatan, kita mengharapkan tentunya kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, misalnya tentang pengerukan, tambang-tambang, misalnya harus melihat juga kepentingan-kepentingan masyarakat
jangan sampai kepentingan masyarakat dinafikan sehingga membuat kehancuran lingkungan, misalnya seperti itu. Nah, tentu bagi kita semua peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ini menjadi sangat penting, karena ke depan bangsa apapun di dunia, kemajuan kebangsaan negara manapun dikaitkan dengan isu-isu lingkungan. Dan isu-isu lingkungan ini adalah isu-isu yang paling penting sekarang ini, karena di tengah ada pemanasan global, di tengah dengan adanya krisis pangan yang semakin meluas nanti kemudian, dan tentu kita tidak boleh terkaget-kaget seperti menghadapi virus pandemi dengan semangat yang main-main seperti kemarin ya. Artinya semangatnya memang harus sungguh-sungguh, political will, kesungguhan dari semua pihak, terutama dari pemangku kepentingan yang punya kapasitas untuk membuat kebijakan-kebijakan politik di titik-titik itu, sungguh-sungguh melakukannya itu dengan serius demi kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Oke, baik, itu tadi harapan Bang Am untuk kedepannya. Jadi ini mungkin terakhir lagi nih Bang, satu pertanyaan terakhir yang paling penting sih menurut saya. Harapan untuk pemuda sekarang untuk kedepannya, harapan Bang Am untuk pemuda. Teruslah berbuat yang terbaik, teruslah berkreativitas, dan dengan satu semangat merah putih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan sekarang. Nah, ini sebenarnya ini salah satu obrolan yang sangat menarik gitu loh. Mungkin nanti kedepannya kita bisa mengobrolkan satu topik penting yang memang krusial yang harus dibahas. Oke, mungkin nanti tolong sempatkan waktunya lagi Bang untuk kita ya, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Karena mungkin sumbangsi dari Abang sangat dibutuhkan mungkin mudah-mudahan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di sini Bang Am, sudah meluangkan waktunya sampai kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya dan banyak sekali yang saya tangkap ini quotes-quotes yang menarik, terutama tadi tentang pemuda dan politik itu sangat penting sebenarnya. Karena untuk kedepannya juga pemuda kitalah yang bakal memangku jabatan nanti kedepannya. Tongkat stafet kepemimpinan nasional. Wah, baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton perbincangan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bang Am yang telah meluangkan waktunya di sini. Dan jangan lupa terus setia dengan Blog 29 Production, berani bicara beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.